kemauan rakyat. Ya, artinya beliau sebenarnya demokrat. Yang penting pelaksanaannya harus seperti itu. Tapi akhir-akhir ini justru keterangan Pak Jokowi dibantah oleh misalnya Billy Del menganggap Indonesia di era Pak Jokowi itu masuk pada semi otoritarianisme. Presiden kepala negara tentu menjaga demokrasi itu sendiri berjalan dengan baik. Sebagai presiden yang tentu sudah 2 kali harus betul-betul netral. Calon pemimpin itu harus mempunyai leadership yang kuat, kepemimpinan yang baik, leader. Artinya kalau leader harus tegas, harus menganalisa, baru ambil keputusan yang bertanggung jawab. Saya balik ke keadaan hari ini ya. Jadi tetap ada kecurigaan, ini kecurigaan politis biasa aja tuh, bahwa Pak JK jadi kingmaker buat Anies Baswedan. Karena orang baca bahasa tubuh Pak JK dan ucapan-ucapan di media massa mungkin dalam 1 semester ini. Tapi kemudian orang juga bertanya, seandainya di ujung penentuan keputusan Pak JK akan mengasuh Anies atau akan memanfaatkan Golkar, suara Golkar untuk memutuskan tuh. Jadi kalau gampang Airlangga atau Anies kira-kira tuh. Yang paling bagus ya Anies dan Airlangga. Tapi kan orang selalu lihat di ujungnya tetap orang ingin konsultasi dengan Pak JK tuh. Karena Pak JK punya resources politik, resources ekonomi di belakang pemilu nanti. Ya memang kalau dalam perkembangannya, saya dekat dengan semua pihak. Ya, itu kalau secara pribadi. Saya dekat Anies karena dia dulu ada ketua perwira, saya pembina yayasan. Nah, itu benar. Dan tiap Jumat saya dan makan sama-sama. Jadi kita berdiskusi. Saya berikan mereka wawasan ekonomi politik tiap Jumat dengan bukan saja dia pembantu rektor, dosen. Jadi saya kasih wawasan tiap Jumat. Waktu saya bukan wakil presiden ya, waktu bukan lagi. Kedua waktu Anies jadi gubernur, kan semua orang tahu saya yang dulu punya. Tapi saya berterima kasih bahwa dalam beberapa jam saja saya telepon itu Gerindra dan PKS langsung dukung. Tengah malam ya. Tengah malam di sini, saya di New York. Saya ikut itu peristiwa itu. Waktu itu saya kadang-kadang ketawa juga aneh juga ini keadaan. Para Ahoker yang kalah waktu pemilu sampai sekarang masih marah ya. Artinya tidak paham demokrasi. Ya itu jadi. Nah, contohnya gitu. Nah, soal pilihan lain semua ada. Saya ketua Golkar tahun 2004 sampai 2009. Ada acara Golkar, saya datang. Erlangga datang sini konsultasi, saya terima. Dan juga lain. Pak Prabowo ketemu, ingin ketemu saya di Makassar. Oke, kita ketemu. Ini silaturahmi, oke. Jangan malam ini tahu, jangan sini. Saya terima semua. Tapi tentu sebagai pribadi saya ada preferensi tentunya sesuai tadi apa yang saya katakan tadi, bahwa saya mempunyai suatu kriteria dan saya juga mengharapkan kita semua itu memilih objektivitas berdasarkan kriteria. Karena itu kalau kita bicara memilih berdasarkan itu, maka apa yang orang katakan jangan berputih identitas, ia akan selesai kan. Bukan karena identitasnya apa. Walaupun kemarin yang justru orang mengatakan identitas, tapi justru pelakunya, calon-calon itu justru mendahulukan identitas. Ya. Contohnya gini, lihat aja, semua calon presiden itu atau calon-calon presiden
kalau mau jadi calon, mau kampanye, kemana dia pergi pertama? Masjid. Ke pesantren. Tidak ke masjid, ke pesantren. Oke. Ketemu kiai, siapapun. Jadi bukan satu, dia bisa keliling ke 100 pesantren. Ini. Jadi sebenarnya orangnya ingin mempunyai identitas bahwa dia masuk golongan pencinta kiai atau masuk Islam yang baik. Jadi bukan politik yang begitu atau partai politik itu justru mencari identitas. Coba saya tanya, siapa calon yang tidak ke pesantren? Semua. Saya buat dulu. Dan ke pesantren harus ada oleh-oleh. Oh ya, itu tradisi begini. Oleh-oleh ke pesantren itu bukan untuk Pak Kiainya. Karena Pak Kiai itu dengan pesantren satu kasnya kan. Jadi kalau Anda bantu Pak Kiai berarti membantu 2000 santri di situ untuk makannya macam-macam. Nah, jadi bukan Kiainya, santrinya dibantu dengan itu. Dan tidak ada Kiai yang kaya, kan? Walaupun dia punya pesantren besar. Jadi ini kita sadari. Saya pun Jokowi pun Pak SBY, ya pasti pertama kali kita dulu kemana? Pesantren mana nih? Pesantren di Banyuwangi, pesantren Kediri, pesantren di mana? Di Jawa Barat. Semuanya begitu. Jadi mereka mencari identitas. Jadi identitas itu rasa aman komunal sebetulnya. Ya. Oke, dan ya udah itu faktisiti sejarah kita diawali oleh kehidupan politik yang memang dekat dengan kehidupan agama. Ya. Dan itu nggak mungkin diceraikan tuh. Ya. Coba saya pindah sedikit subjek yang masih berkaitan rasa cemas itu. Sekarang saya merasa ini saya menganalisis Pak Jokowi itu punya rasa cemas terhadap masa depan dia tuh. Setelah dia selesai 2024 ada semacam ketidakpastian tuh karena soal tadi masih ada dendam identitas, juga kasus-kasus yang nggak diselesaikan tuh. Lalu Pak Jokowi secara pragmatis mungkin menganggap ya Pak Prabowo lebih mungkin untuk menjamin stabilitas politik sehingga impact dari berhentinya Pak Jokowi tidak menyebabkan dia dipersoalkan secara hukum misalnya tuh. Nah itu sinyal itu kita baca karena seminggu ini 2-3 kali Pak Jokowi memuji Pak Prabowo tuh, dan Pak Prabowo sekarang pasang baliho gede-gede tuh memuji kembali Pak Jokowi. Jadi politik jadi puji-pujian itu, bukan lagi yang tadi disebutkan objektivitasnya apa tuh secara objektif. Nah, saya mau minta komentar singkat aja tentang naluri seorang pemimpin yang cemas itu menandakan bahwa ada hal yang nggak dia selesaikan tuh. Kira-kira begitu. Ini kalau saya pakai bahasa yang agak diplomatis. Saya tentu gitu. Saya bersama-sama Pak Jokowi selama 5 tahun. Saya secara pribadi mengakui bahwa dari pengalaman, dari kebersamaan, waktu 5 tahun itu saya tidak melihat ada masalah-masalah hukum yang timbul dari jabatannya. Tidak ada apakah itu masalah katakanlah korupsi, masalah begitu, tidak ada. Saya tidak tahu setelah sekarang, saya tidak tahu. Tapi pada zaman saya itu betul tidak ada. Jadi juga mungkin saja apa yang kita selalu kenal post power syndrome. Post power syndrome, dan semua orang akan mengalami itu. Tapi ada yang menganggap karena saya nggak punya masalah hukum, nggak punya potensi untuk dipersoalkan di kemudian hari, dia bisa lega dalam 2-3 hari itu. Dan saya nggak lihat sinyal itu pada Pak Jokowi, karena sebetulnya buruk sebagai pemimpin negara kalau sekarang dia udah punya preferensi harus Pak Prabowo. Itu artinya aparat akan cenderung untuk menyingkirkan pesaing Pak Prabowo kan. Jadi Anies sebetulnya dirugikan dari segi itu. Nah itu ketidakjujuran dari Pak Jokowi. Pak Jokowi mungkin nggak sadar bahwa dengan mengucapkan itu Anies disingkirkan. Padahal kompetisi harus dimulai dari garis yang sama. Ini mungkin juga pelajaran sejarah bahwa hampir semua presiden kita, terkecuali yang terakhir ya, Bung Karno turun karena krisis kemudian dijatuhkan. Akibat malah
di tahanan rumah. Pak Harto juga begitu, diturunkan secara paksa karena mempunyai akibat dituduh macam korupsi macam-macam. Pak Habibie juga tidak dipilih lagi dan masalah dianggap masa tim-tim itu dosa beliau, ya kan? Gus Dur juga diturunkan, Ya. nah, karena masalah politik, masalah hukum macam-macam. Cuma kemudian Ibu Mega menggantinya. Tapi Ibu Mega kemudian juga tidak dipilih kan. Pak SBY so far tidak ada masalah, walaupun tentu banyak isu-isu, berbagai isu muncul kan, Mbak Senturi contohnya, tapi walaupun sampai sekarang juga tidak soal. Ya. Para presiden juga saling menghormati sebenarnya. Mudah-mudahan Pak Jokowi juga tidak ada masalah sebagai Pak SBY dalam artian hukum yang ada. Tapi pengalaman sebelumnya, jadi itu juga termasuk yang mungkin dikhawatirkan siapapun presidennya, karena pengalaman kita selalu tidak hormat pada presiden sebelumnya. Kalau sekarang saya nangkap bahwa di akar rumput di bawah itu soal ekonomi itu akan terkait dengan soal tadi politik identitas. Saya beri contoh misalnya, seminggu lalu saya habis dari Tasikmalaya, habis naik Gunung Galunggung, bertemu dengan masyarakat di kaki gunung itu, yang dulu adalah basis Kartosuwiryo. Galunggung itu tempat gerilya NII, Negara Islam dan Tentara Islam tuh. Mereka bilang begini, kami tidak ingin negara Islam, kami ingin ada keadilan. Tetapi karena pengertian keadilan kami hanya yang diajarkan di pesantren, yaitu versi Islam, maka kami tuntut fasilitas untuk memungkinkan ide keadilan versi Islam juga dinyatakan. Jadi sebetulnya intinya adalah ketidakadilan tuh. Dan mereka mengkritik Presiden Jokowi karena menganggap terlalu banyak poster yang memuji-muji. Terima kasih Pak. Waktu itu saya lewat di situ memang banyak betul spanduk kecil-kecil. Terima kasih atas BLT Pak Jokowi. Terima kasih atas sumbangan bantuan upah segala macam. Itu nggak nyambung tuh antara mereka merasa kami tetap dibuat tidak adil tuh. Nah, ini hubungan saya dengan saya hubungkan dengan pernyataan Pak Jokowi kemarin bahwa seorang pemimpin ke depan itu dia mesti paham makro dan mikro kan. Kita bertanya sebetulnya lah Pak Jokowi yang pamerkan makronya doang, mikronya dia berantakan sebetulnya kan. Jadi sebetulnya yang lebih penting menghubungkan makro dan mikro, bukan memahami keduanya, linkage-nya apa. Saya baca di Kompas, Pak JK nulis soal potensi Indonesia di masa depan itu. Dan orang merasa bahwa Pak JK memperlihatkan cara berpikir yang lain untuk mengatasi kesulitan ekonomi ke depan. Silahkan uraikan sendiri apa sebetulnya tesisnya yang ditulis di Kompas tanggal 7 November kemarin ya. Ya tentu saya pertama di situ menulis, membahas masalah kenapa ini terjadi di dunia ini. Bahwa hanya karena soal pengetahuan sebenarnya. Kenapa terjadi COVID ya kita tahu semua, karena tapi kalau masalah perang ini, jadi Rusia menyebabkan ekonomi makin sulit. Hanya karena pemahaman Eropa tidak sadar, dia hanya ikut apa Amerika bilang. Kita embargo Rusia. Eropa ikut embargo. Kalau Eropa, Anda tidak bisa embargo Amerika, karena semua dia punya. Dia punya energi, dia punya industri, dia punya apapun, dia punya pengetahuan, apa dia punya. Tapi Eropa, begitu dia embargo Rusia, langsung ditutup keran gasnya, langsung ekonomi. Jadi mulainya dari situ, dari keran itu. Berakibat ke Eropa, berakibat kembali ke Amerika, berakibat kepada yang lainnya. Tetapi saya katakan, Indonesia itu tidak, efeknya tidak sebesar itu. Jangan terlalu menakut-nakuti orang akan sepertinya dunia akan gelap pada tahun depan. Tidak seperti itu. Karena antara lain orang takut kepada inflasi, orang takut kepada resesi. Selalu itu menjadi, padahal sebabnya itu saya sudah jelasin. Bahwa ini
Begitu perang selesai juga ekonomi dunia itu. Tapi salah satu yang ditentukan inflasi. Saya jelaskan sejak dulu. Anda jangan berpikir Amerika untuk mengatasi inflasi, mengatasi ekonomi Indonesia. Kalau Amerika dolarnya dipakai seluruh dunia. Jadi kalau dia cetak dolar kemudian kita simpan di kantong kita, itu artinya kita pinjamkan uang ke Amerika tanpa bunga. Ya. Nah, sehingga dia defisit, dia cetak terus. Nah sekarang kelebihan. Bukan kelebihan di dunia ini. Karena itu dia tarik kembali dolar itu dengan bunga tinggi. Di Indonesia, kita punya rupiah. Mau kemana kan rupiah? Orang tidak laku Singapura, tidak laku kemana-mana. Jadi maupun bunga rendah, tetap aja uang itu ada di Indonesia. Ya. Jadi bukan masalah moneter. Jadi karena itu, jangan ikuti bunga itu selalu dengan inflasi. Inflasi biar 5-6%, biar bunga rendah saja. Karena tidak akan mampu apa-apa. Nah, seperti itu. Ya, kalau bunga tinggi berarti cost tinggi akan menyebabkan inflasi lebih tinggi lagi. Nah, itu yang saya minta, berpikirlah sesuai kondisi Indonesia. Berpikirlah, kaji ekonomi kita bagaimana. Jangan karena IMF bilang begini, kita ikut IMF. Karena World Bank bilang begini, oh ini benar. Bukan itu letaknya ekonomi kita. Ekonomi kita, saya bilang, krisis apa? Krisis akibat energi dan pangan. Iya, kita mau energi, listrik berlebihan. Ya. Menurut PLN, kita baru diberi penghargaan, kita produksi beras cukup, jadi tidak ada masalah makanan dan tidak ada masalah energi. Kalau itu ditakutkan. Yang kedua, pentingnya bahwa karena kita punya pertahanan di sini, justru kita kelebihan di sini. Kalau mau naik bunga karena takut dolar tinggi, biar aja. Ada senjata kapasitas kita yang sangat penting, yaitu ekspor sumber daya ke dolarnya jangan pergi ke Singapura, simpan di Indonesia, harus dengan peraturan. Sehingga kita sedangkan devisa kita besar dengan kapasitas kita sendiri, bukan karena sistem bunga. Bukan uang Amerika kita pinjam sebentar, pergi lagi, kau sudah untung, pulang lagi. Ini suatu kekayaan yang datang dari perut bumi Indonesia. Karena itu jangan bawa lari ke Singapura. Jadi itulah bahwa kadang-kadang lupa kekuatan kita sendiri atau masalah kita apa. Itulah yang saya sampaikan banyak hal tentang itu. Ya, orang sedikit terbuka pikiran dan mulai menganggap bahwa Indonesia didikte sebetulnya oleh paradigma monetaris Amerika tuh. Dan itu menyebabkan seluruh keterangan pemerintah sebetulnya palsu jadinya kan. Jadi orang merasa bahwa ya kan APBN surplus, tapi kenapa daya beli nggak meningkat? Itu artinya pemerintah nabung uang tuh. Ngapain nabung uang? Kan anggaran mesti dihabiskan kan. Dan orang menduga justru nabung uang untuk 2023 mau main politik. Kira-kira begitu tuh Pak JK. Iya, yang harus didahulukan produktivitas. Betul, tapi itu enggak. Apa yang ada surplus itu memang surplus biasanya di bulan Agustus September. Ya. Tapi begitu masuk Desember, semua proyek itu dianggap selesai dibayar pada Oktober Desember itu. Bahwa ada surplusnya Pak, ada waktu ini. Tapi jangan lupa kita harus bayar cicilan utang dan bunga kira-kira 1.000 triliun per tahun sekarang ini. Jadi kelebihan itu untuk bayar bunga cicilan utang tahun depan. Atau juga dipakai untuk, memang semua pemerintahan ingin berujung kepada sukses, ingin berujung kepada hal yang baik. Itu juga usah heran, ini ujung pemerintahan, tapi selalu mengatakan nanti gelap, nanti sulit kita. Padahal di ujung pemerintahan mesti mengatakan kita selesaikan pemerintahan ini dengan gagah berani. Jangan mengatakan oh bahaya, selalu. Karena itu saya ya orang mengatakan teguran tidak, saya sampaikan hal-hal itu kepada Menteri Keuangan. Jangan kasih takut-takut orang, jangan kasih gelap orang. Nanti kalau semua pejabat bicara gelap situasi, Pak JK masih kasih critical notes ke Ibu Sri Mulyani itu. Saya WA biasanya. Oke. Nah, akan mengakibatkan kalau ada pikiran masyarakat,
Maka ibu-ibu yang punya tabungan, dia ganti ke dolar supaya aman. Pengusaha berhenti inflasi, dia tabung dolarnya. Ya, kan sudah terjadi itu. Oh iya, akibatnya apa? Naik terus. Ya, rupiah melemah. Dan makin tidak jalan investasi. Karena tidak ada harapan. Semua orang berinvestasi kalau ada harapan. Begitu Anda mengatakan tidak ada harapan, dia berhenti atau pindah ke negara lain. Oke, ini bagian terakhir nih Pak Jika nih. Ada dilema sekarang tuh. Akan ada pemilu 2024 dan persediaan energi, sebut aja kesabaran publik itu udah di ujung nih. Karena mulai terjadi seluruh harga tuh naik tuh. Mak-mak akhirnya memutuskan untuk apapun siapapun dia, kita nggak peduli kalau dia berbau Jokowi itu. Orang pergi pada Anies, itu gairah pada Anies besar sekali itu. Pada saat yang sama Pak Jokowi nggak menginginkan Anies karena Anies ya tetap dianggap diasuh di dalam wilayah yang lain tuh, dari awal tuh. Walaupun Anies mungkin secara pragmatis akan sedikit siksak dengan teori dia itu continuity and change. Tetapi orang tahu bahwa hanya Anies yang bisa dikontraskan dengan Jokowi. Dan orang memang ingin lihat pemimpin ke depan itu kontras dengan Jokowi itu. Ini sosiologi masyarakat Indonesia begitu tuh. Nah, itu yang saya mau uji dalam analisis Pak JK. Kalau gairah ini tumbuh di luar kontrol organisasi, di luar kontrol sistem politik, lalu terjadi gerakan massa di situ tuh, itu potensial terjadi karena krisis. Lalu ekonomi internasional, politik internasional bergejolak menjelang 2024 dan akhirnya orang tiba pada kesadaran, ya udah kita lakukan sukses di luar sistem elektoral karena akan berantakan. Lalu orang menganggap, tapi perlu ada semacam dewan, semacam majelis gitu. Lalu diundang Pak JK sebagai salah satu tokoh untuk duduk di dalam dewan itu. Dewan yang dewan transisi, bukan dewan makar, dewan transisi untuk memprediksi kalau elektoral politik itu gagal tuh. Siapa lagi misalnya orang minta